Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vira Francisca Menda. Saya dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang hak asasi manusia di bab 1. Yang pertama, pengantar. Pembahasan mengenai hak asasi manusia merupakan topik yang amat penting karena menyangkut hak mendasar makhluk ciptaan Allah. Dalam kenyataannya, banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Oleh karena itu, mengenai HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejak di kandungan ibu. Pembahasan ini terfokus pada tinjauan dari segi ajaran iman Kristen. Dalam perspektif Alkitab, dengan sikap gereja terhadap HAM dipisahkan supaya kamu dapat belajar secara mendalam mengenai prinsip-prinsip Alkitab mengenai HAM. Pengertian HAM, hak asasi manusia atau disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Tuhan memberikan kehidupan, Dia juga berhak mengambil kehidupan itu. Namun dalam kenyataan, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar atau diambil oleh orang lain. Dalam sikap hidup sehari-hari, terkadang sadar ataupun tidak, kamu melakukan tindakan yang muncul ke arah pelanggaran terhadap seseorang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM dapat memberikan pencerahan kepada kamu yang terpanggil menghargai HAM sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri kamu dan orang lain. Yang ketiga, antara praktik hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ada 2 gambar. Kamu bisa mengamati secara teliti gambar tersebut. Kemudian, kamu bisa mencari 1. Mewakili praktik penegakan hak asasi manusia. 2. Mewakili pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan gambar di samping, hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang, tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali, orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Sering kita lihat di TV dan media lainnya, maupun menyaksikan sendiri, mahasiswa ataupun masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dan menggunakan cara kekerasan, misalnya membakar ban, melempari aparat kepolisian dan tentara menggunakan batu, dan tindakan lainnya. Jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian, tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aparat menggunakan kekerasan dalam menghadapi mahasiswa yang berbondong-bondong melakukan demonstrasi dan melewati garis batas yang ditentukan. Akan tetapi, pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar HAM mereka. Setiap orang dapat menyampaikan sikap yang melalui demonstrasi secara tertib dan damai tanpa memprovokasi dan kekerasan. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti itu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, memeras, menindas, apalagi menganiaya. Masyarakat seperti itu akan nampak indah, karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Yang akan lebih penting kepada masyarakat seperti itu, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Mengapa demikian? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang kelima, cakupan hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup 1. Hak warga negara, mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak pribadi, hak menyatakan pendapat dengan bebas, dan memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Kedua, hak-hak politik mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih, menduduki jabatan pemerintahan, dan lain sebagainya. Ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa. Sejarah HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad, termotivasi oleh kesadaran HAM. Maka, para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Titik pejuang hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak dasar sebagai manusia, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan adalah pejuang HAM.
Karena itu, sesuai kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Simak sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai penderitaan yang dialami oleh beberapa komponen masyarakat selama 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan gerakan untuk menghancurkan rezim Orde Baru diperoleh oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut 1. Presiden Soeharto mundur, 2. Pelaksanaan demokrasi dan HAM ditetapkan secara total. Menjawab tuntutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1968 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Banyak orang yang menyebut masa Orde Baru sebagai Orde Reformasi karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Hingga kini, bangsa dan negara Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan HAM. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya. Rangkuman, hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu harus terpanggil untuk memiliki kesadaran HAM, serta mewujudkan dari kehidupan perwujudan HAM, bukan hanya sekedar memahami tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kita. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Christine Fabrianti Nidia dari kelas 12 IPA 1. Di sini aku mau mempresentasikan hasil kerja aku, yaitu tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Dalam sikap hidup sehari-hari, terkadang sadar ataupun tidak, kamu melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Selanjutnya, macam-macam pelanggaran HAM. Yang pertama, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan long march menuju gedung MPR atau DPR untuk melakukan demo. Namun, sebelum sampai di gedung tersebut, aksi ini ditentang oleh polisi. Setelah kedua pihak berunding, disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing. Akhirnya kerusuhan pun terjadi. Polisi melakukan penembakan sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. Dan yang kedua, pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah seorang buruh pabrik di Jawa Timur dan juga aktivis pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Akan tetapi, PT tempat Marsinah bekerja, yaitu PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Akibatnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain demonstrasi, Marsinah beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan perundingan dengan pihak pabrik. Pada tanggal 5 Mei siang harinya, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsinah kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan di mana rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang. Teman-temannya tidak ada yang tahu keberadaannya. Mereka mencarinya selama 3 hari, namun tidak menemukannya. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal. Hasil autopsi menyebutkan bahwa Marsinah mengalami penyiksaan berat.
Dan yang ketiga, penculikan aktivis 97 dan 98. Pada tahun 1997 dan 1998, Indonesia mengalami pergolakan yang cukup hebat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah membuat banyak aktivis semakin vokal menyuarakan penolakan pada pemerintah. Keadaan genting menjelang pemilu 97 dan menjelang sidang MPR 98 ini berbuntut penghilangan orang secara paksa. Sebanyak 23 aktivis hilang pada periode tersebut, 9 di antara mereka dilepaskan kembali. 1 korban ditemukan tewas dan 13 korban hilang, lainnya tidak pernah kembali hingga kini. Penculikan yang dilakukan oleh aparat negara ini terjadi di Solo, Lampung, dan yang paling banyak di Jakarta. Selanjutnya, macam-macam cakupan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ialah hak asasi yang bersifat privasi sehingga dapat memberikan kebebasan kepada individu untuk bergerak dan hak dalam menjalankan perintah Tuhan. Dan yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik ialah hak asasi yang berhubungan dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan yang bersifat politik. Dan yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ialah hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak manusia dalam hukum. Maksudnya, kita memiliki kesamaan dalam sebuah hukuman dan pemerintahan. Misalnya, berhak dalam mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau biasa disebut dengan natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di Barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar hak asasi manusia seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas, sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir Said Thalib yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri atas 2 hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau biasa disebut dengan Declaration of Independence of USA dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia. Dalam Alkitab Mazmur 133 dikatakan tentang persaudaraan yang rukun, yang artinya setiap orang harus saling mengasihi dan membangun hubungan persaudaraan tanpa adanya saling bunuh-membunuh satu sama lain. Terima kasih.